boleh. Rajab secara bahasa sudah? Secara bahasa dia berakar dari 3 huruf utama, ra, jim, dan ba. Bimakna ta'zim. Ra, jim, kemudian ba, bimakna ta'zim, sesuatu yang agung. Wal inbihar, sesuatu yang besar, dahsyat, istimewa. Sudah? Kalau disambungkan ke makna yang tadi, ya, ke bulan Hurum, bulan evaluasi, bulan meninggalkan yang haram, bulan meninggalkan segala yang dilarang, maka seakan-akan ada makna seperti ini, bahwa evaluasi diri itu, meninggalkan yang haram itu, meninggalkan yang tidak disukai Allah dan Rasul itu sesuatu yang agung di sisi Allah dan Rasulnya. Jelas sampai sini? Baik ya? Jadi bukan hanya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan segala jenis yang ma'ruf dianggapnya besar, tidak. Meninggalkan maksiat pun hal yang agung. Dan bukti seseorang benar mengerjakan yang ma'ruf ketika meninggalkan yang mungkar. Saya ambil contoh begini. Sholat itu ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf. Ma'ruf, sesuatu yang dinilai baik, sesuatu yang disyariatkan dan baik. Ya, dibenarkan, diwajibkan oleh Allah dalam yang fardu. Tapi apa ciri keberhasilan orang yang benar sholatnya pada perbuatan ma'ruf? Tanha anil fahsya wal mungkar, ketika mampu menjauhi yang mungkar. Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya wal mungkar. Fahsya itu ya maaf sekali. Kata-kata jorok, kotor, kemudian pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, setelah kemudian sholat melakukan tindakan yang fahsya, nonton misalnya, video-video yang kotor, gambar-gambar yang tak elok, ya, atau melambai setelah itu, misal gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang kurang sempurna dalam sholatnya. Mungkar, perbuatan buruk yang langsung diingkari hati. Mencuri, berbohong, mencela, berselisih, merampok, lebih tinggi lagi, menghilangkan nyawa dan seterusnya, itu mungkar. Karena itu kalau ada orang sholat ma'ruf, kelihatannya sholat, ya, tapi dalam takbir yang pertama dia mundur dan ngambil kotak masjid, ya, nah itu mungkar. Atau setelah pengajian ini ma'ruf, tapi keluar dari masjid bisa mengambil sendal orang, itu mungkar. Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ukuran benarnya ma'ruf terletak pada kemampuan dia mencegah yang mungkar. Nah, Rajab ini pendidikan untuk meninggalkan yang mungkar. Jadi kalau Ramadan meningkatkan yang ma'ruf, Ramadan itu kan tingkat ibadahnya. Sholatnya meningkat, infaknya meningkat, kan Qur'annya meningkat. Nah, Rajab ini pendidikan untuk membuat kita lebih kuat meninggalkan yang mungkar. Gini Pak, gambarannya Pak. Jumatan itu ma'ruf atau mungkar? Halo? Ma'ruf. Saya tanya pada Bapak. Jika ada yang menawarkan proyek ke Bapak, nilai keuntungannya 1 triliun, 1 T, tapi bersamaan dengan Jumat, Anda pilih mengerjakan proyek itu atau Anda pilih Jumatan? Enggak ada pilihan kedua, awas. Itu aja pilihannya. Hah? Ayo coba. Tuh. Nah, ini yang tidak mudah. Sekarang ini jangankan 1 T, untuk jaga toko saja yang tidak seberapa yang didapatkan bisa ninggalkan Jumat. Gitu. Ya. Sekarang ini dahsyat Pak Ibu, zamannya berbeda, eranya disrupsi, ada era perubahan yang dahsyat. Anak itu lupa dengan kasih ibunya, bahkan bisa menghilangkan nyawa ibunya hanya karena ingin diberikan tambahan uang yang dia pakai untuk main game. Eranya berubah. Sedangkan tahunnya kan sama kita lewati. Ada 4 loh pendidikan menghilangkan mungkar ini. Salah satunya apa? Efektifkan Rajab untuk mengenalkan yang mungkar supaya ditinggalkan. Bagaimana menata dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya yang mungkar itu hilang. Mata bisa melihat yang baik, telinga bisa mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, sampai ke ujung kaki. 1 bulan pelatihannya. 1 bulan. Di Rajab. Dan ini agung di sisi Allah. Anda bisa bayangkan kalau kita bawa ke rumah tangga saja. Rumah tangga masing-masing ya, bukan rumah tangga kita ya.
bawa ke rumah. Ibu latihan, anak-anak latihan, ayahnya latihan. Tutur yang baik. Berusaha mendengar dengan cara yang baik. Berusaha menggunakan tangan dengan cara yang baik. Rasakan perbedaannya setelah Rajab, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Nggak percaya silakan. Keluarkan ayatnya. Ini ayat-ayat tentang mata, ini ayat tentang telinga, ini ayat tentang sampai ke ujung kaki, dan tempatkan di bab rumah tangga. Apa itu sakinah? Apa itu rahmah? Apa itu mawaddah? Kenapa pakai ayat di depannya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dibuka dengan ayat. Kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa sakinah duluan datang sebelum mawaddah? Mawaddah itu kan cinta fisik, materi, cinta yang hadir dengan dasar pemberian fisikal, materi. Ibu saat menikah dikasih mahar kan? Itu kan materi kan? Itu kan menambah cinta. Nanti implementasinya setelah berumah tangga itu dipancarkan, bukan cukup hanya di nikah saja. Itu kan syarat nikah. Ya kan? Disertakan di situ. Tapi ketika menikah, apa makna mahar itu? Teruskan. Hari lahirnya datang istri, bawa hadiah, datang. Ya. Itu ada mawaddah di dalamnya. Mama, selamat milad ya, semoga berkah sisi Allah, semoga rumah tangga kita makin baik. Ini emas 2 kilo, misal. Contoh. Ya, walaupun ngambil bunga 1, tapi itu mawaddah. Papa sukses di kantor, pulang ke rumah, sambut, masakin makanan kesukaannya, itu mawaddah. Ya, itu cinta fisik. Tapi kenapa sakinah duluan? Sakinah itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi maksudnya apa? Kaya, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada ketenangan, itu hampa. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga.